tahun ini ada tahun kemarin ada Black Butler, comeback gitu kan, Rurouni Kenshin di remaster. Mungkin terus ada Dragon Ball Daima gitu Dragon Ball terus kenapa tinggal satu anime ya, ini? ini susah banget sih mau comeback gitu. Kenapa nggak di comebackin sih gitu? Gimana ya? Udah pernah. Apa kalian benci uang kan? Gua Digo. Gua Pao. Dan menurut kita Kalau apa? gimana sih? Anjing gue fokus tadi. Catur tuh susah. Ternyata kalau catur tuh harus mikir ya. Gue baru tahu. Lu senang main catur lo? Enggak. Susah. Mikir ya soalnya ya. Mikir Dan kayak ini kayak lu mikir beberapa steps ke depan gitu. Beberapa step ke depan. Enggak 1 2 dong, kayak lu harus memikirin apa yang orang pikirkan. Kalau lu maju ke sini lu kayak mungkin kayak ngepredik gitu kali ya. Kayak Iya. udah ngepredik kalau gue kesini ntar mereka kesini. Tapi menurut salah satu anime ini, Wow. catur itu adalah game paling gampang karena game yang memiliki pilihan yang terbatas. Jadi berarti bisa dibilang agak kebaca gitu ya. Iya. Ya. Solusinya apa? Lu harus tahu semua kombinasi tapi. Apakah bisa gue tahu semua kombinasi? Jelas kan tidak bisa. Jelas tidak. Saya aja kadang turun lupa mau buka kulkas kenapa. Enggak, gue kadang lupa sampai ke bawah gue mau ngapain aja. Gimana gue mau kombinasi? Ini sebuah anime yang isinya main doang. Iya. Populer pada masanya? Sangat populer. Sangat populer. Bahkan sampai sekarang tuh populer. Sampai sekarang populer. Populer banget. Gila. Masih diantisipasi lanjutannya gitu ya. Iya. Tapi ya lucunya sih at this point sih. Kalau nggak ada lebih lucu nggak ada sih. Iya. Judulnya apa bro? No game, No game, no life. No game, no life. No game, no life. No game, no life. Di zaman-zaman isekai. Ini muncul di era-era itu ya. Di era-era isekai prima. Iya, 2000 berapa ya? Ntar gue cek. 12 ya kalau nggak salah ya. 12 atau 13. Kalau nggak salah, kita cek ya. Ya itu di era-era setelah SAO populer ya. Iya sih, benar. Dan isekai udah mulai tinggi-tingginya lah. Keluarlah satu anime ini. Ya, ini tahun 2014 aja. 2014. Udah mau 11 tahun. Mau 11 tahun. Jalan 11 tahun. Dan masih populer banget sampai masih sekarang. Populer. Dan gue bisa lihat kenapa sih dari kualitasnya segala macam. Di sini kita akan coba membahas kenapa bisa sampai segitunya ya. Segitunya sampai sekarang ya. Ya, sebenarnya ini technically isekai gak sih? Kan karena tapi nggak mati gitu, nggak reinkarnasi. Ya, isekai. Pindah dunia gitu ya. Pindah dunia benar. Berarti SAO tuh juga isekai jatuhnya, pindah dunia. Enggak ya? Enggak sih, harusnya karena dia harusnya fantasi tau itu. Fantasi ya maksudnya. Tapi kalau misalnya term pindah dunia doang, iya. Pindah dunia ya. Iya. Ya SAO kan mungkin yang mempopulerkan lu masuk ke dalam dunia game, dunia virtual gitu gak sih? Lu main ya gamer lah buat gamer. Iya, gitu gamer kan. terus lu kayak ya lu menghidupi fantasi lu sebagai di dunia game gitu kan. Nah, tapi ini kayaknya kayak different approach mungkin dari SAO ya. No Game No Life tuh. Iya. Ya kalau SAO kan ya mungkin secara ya surface level adalah ya gamenya pun beda gitu. Dunia yang dimasukin pun kan beda kan. Ini kan uniknya adalah dunia yang ini tuh nggak ada kekerasan. Semuanya diselesaikan dengan apa? Main game. Wow, lu buat gamer indah banget aja dunianya. Betul. Apalagi kalau lu jago kan, lu mungkin nggak punya hidup lu main game doang. Nah, itu kan. Dan itu adalah ya itulah yang dilakukan oleh si Sora
dan Shiro. Sora dan Shiro. Ya, dua kakak step siblings yang hikikomori jatuhnya. Hikikomori sosial Dysfunctional socially. dysfunctional, iya bener. Iya, kerjanya main doang, literally main doang. Tapi mereka sangat jago. hebat dalam semua permainan. Iya, emang apapun itu ya kayaknya Iya, ya. tidak realistis betul, tapi ya itulah ceritanya kan. Ya, I mean, mereka masih belasan tahun tapi otaknya udah kayak orang otak udah dewa banget gitu loh. Iya. Nggak masuk Ya, akal ini loh. adalah penggambaran dari karakter yang sangat OP ya pada umumnya. Iya, tapi OP tapi bukan kayak kuat tapi kayak pinter banget gitu loh. Ya itu yang bikin amazing kali ya ngeliat merekanya ya. Iya, dan habis itu mereka ditransport ke dunia tadi kan. Ya dunia lain gitu lah. Iya, dunia ini semuanya bisa lu dapatkan tapi nggak boleh tapi Ah, hanya ya. harus mengikuti 10 10 aturan gitu ya. aturan yang dibikin. Gue gak inget 10 aturannya. Tapi yang paling kita sering lihat adalah tidak ada kekerasan tadi kan kita bilang. Ya, Semua tidak boleh membunuh, mencuri. Mm-mm. Semuanya itu harus dilakukan dengan game. Iya, semua konflik diselesaikan dengan game. Ya, yang bikin peraturan ada yang challenge kalau nggak salah. Iya, tapi yang nentuin wagers atau betnya adalah yang di challenge nggak salah gitu ya. Iya, dan harus equal menurut masing-masing. Iya, harus setuju. Iya, dan kalau misalnya kalian mau udah setuju harus bilang Asiente, semacam itulah pokoknya Iya, ada I follow the rules apa gimana ya, artinya dan kalau yang paling bahasa terakhir adalah GLHF. GLHF. Inggris. GLHF, good luck, Good luck have have fun. fun. Apakah have fun lu? Have fun sih. Iya, dan abis itu kita menunjukkan Oh, ya BTW nggak boleh curang. Nggak boleh ketahuan curang. nggak boleh ketahuan Itu curang. mesti diinget-inget karena ke belakangnya di animenya lu akan Di nyadar abuse. itu. Akan Bukan nggak boleh curang, nggak boleh ketahuan curang. Itu tuh Ya, poin kalau yang ketahuan curang kalah. langsung kalah, langsung auto kalah. Ya, tadi as you were saying. Iya, kita baru ngeliat lah betapa kepintarannya si Ya, ini. mereka Game pertama simple kan, poker Oh iya, main kartu main kartu. Terus habis itu ternyata dia ketemu sama satu karakter baru namanya Stephanie Dola kan. Wow, ya. Kalian semua ingat pasti Stephanie Ya, Dola. dan dia ternyata adalah princess dari salah satu Ya, kerajaan. race dari dunia. Jadi di dunia itu ada 16. Iya, ada 16 race. Iya, 16 race ya. 16 bangsa lah, bangsa. Bangsa, Semuanya memiliki ranking dari kehebatan dan segala macam. Iya. Dan ranking 16 adalah Ras ini. Ras Apa ini. bilangnya? Kayak manusianya sebenarnya. humanity. Humanity, bukan Humanity. humanity tapi humanity. Ya, benar-benar. Humanity. Dia paling rendah karena nggak bisa magic. Bener. Nggak Kalau elf kan ada elf juga kan di sana. Ada Iya. elf bisa magic, Ya, bisa ada manipulasi. dan tiap lain tuh mempunyai cheatnya mereka sendiri Iya, kan. kayak humanity itu kayak paling basic gak sih? Iya. Yang lain tuh kayak ada ras yang binatang gitu kan. Itu kan punya insting, punya apa ya kayak binatang gitu. Elf punya magic dan segala macam gitu. Iya. Betul. Nah, ini paling B aja nih. Iya, makanya bisa dicurang. Hard mode aja. Bisa jadi humanity. Mereka tuh mereka cuma memiliki tekad yang tinggi. Semangat ya, spirit doang itu cheat mereka tuh. And a dream. Cuman mau segede spirit tuh kalah sama cheat sih aja. Iya. Ya, dan sayangnya juga di keadaan ini lagi terpuruk-terpuruknya karena Stephanie Dola adalah yang harusnya menjadi Naik tahta ya. naik tahta, cuman agak-agak sih ya, agak-agak Ya. kurangnya banyak sih. Iya, dia cakep tapi ya tidak ya baik lagi karena dunia semua isinya game, semua konflik diselesaikan dengan game. Bahkan lu menjajah negara lain aja pakai game gitu loh. Rajanya tuh ngadu main catur misalnya kayak gitu. Ya Stefan Dola tidak jago di bidang. Iya. Sayangnya bidang itu kayak satu-satunya bidang yang harus lu jagoin sih sebenarnya sih. Ya. Dan singkat cerita abis itu Sora dan Shiro kan memang Ya. dipanggil ke dunia itu karena memiliki satu keinginan. Itu ngalahin God-nya. of game. Iya, dewa di dunia yang baru ini Iya, kan. yang katanya hanya pernah kalah sekali gitu dalam. Iya, pokoknya yang bener aja lu, mana bisa lu ngelawan God gitu. Iya, dan itu tujuan dia. Dan habis itu kita lihat ceritanya. Lanjut Ya. ceritanya gitulah. Nah, Ya jadi gimana politik dan segala macam. apa yang bikin seru dari No Game No Life kok? Karena secara kalau misal gue jelasin biasa aja kan. Ya kalau lu cuma ngasih premis terus lu kayak dia main game terus ini terus menang ya segala macam gitu. Karakternya OP, pinter. Terus habis itu dia berusaha buat ngalahin yang paling nomor satunya. Biasa aja kan? Biasa aja. Kalau diceritain gitu biasa aja, tapi kalau tonton beda saja.
Apa yang bikin beda gue? Kalau gue kayaknya yang bikin beda adalah oke, kita tahu dia jago, kita tahu dia akan menang gitu. Tapi yang bikin menarik adalah gimana cara menangnya sebenarnya sih. Ya, Dan tiap game beda dan ya gue tidak expect kayak gue kira game-gamenya tuh game-game yang sederhana-sederhana aja gitu loh, kayak udah main catur, main kartu terus main apa. capsa gitu, main tepuk nyamuk. Pokoknya kalau whatever gitu-gitu ternyata ya abis itu ada set some rules yang menarik-menarik itu sih. Kayak Di ada game twist ya. di twist with a twist kayak apa cerita aja. Pokoknya ada satu mereka main catur tapi semua piece caturnya tuh punya perasaan. Mampus. Moral kata Punya moral. Jadi kayak lu gerakin bukan gerakin benda mati tapi kayak gerakin benda hidup. Yang kayak gitu-gitu kan. Itu tuh ya mereka jadi menggunakan kecerdikannya gitu loh untuk itu, dan itu yang tiap mereka main game itu yang seru itu sih menurut gua sih. Ya dan ya oke lah, mereka kita di posisi kita yang menurut kita ya kita bukan orang yang sepintar mereka kan. Ini gimana keluarnya anjir dari situasi ini, dan ternyata bisa aja gitu loh. Iya. Itu yang bikin selalu amazed. Gue nggak pernah bosan setiap main game, setiap udah episode berapa terus mereka mau kalah apa segala macem. Wah udah ternyata gini sesuai rencana gini. Wah anjir, gue selalu kayak sampai situ kepikiran, itu gue nggak kepikiran. Ya, gue selalu seneng sih tipe penceritaan yang kayak orangnya pintar banget tapi nggak bikin kayak penontonnya bodoh. Iya benar-benar. Kita pun jadi ajak untuk figure out gitu, Mikir bareng kayak bareng. apa gimana, atau kayak udah ada planning kayak harus ini mereka bisa gini ya. Jadi apa jangan diginiin ya gitu aja. Nggak kayak haha lu nggak kepikiran ini kan lu bodoh gitu kan, ada kayak cerita Iya. bikin kayak gitu ya. Atau kok nggak S-pull gitu tiba-tiba plot device itu tuh bisa gitu, nggak gitu Iya. kan? Kayak semuanya tuh udah di set gitu loh segala macam. Jadi itu yang menyenangkan sih. Iya, gue seneng banget. Gue salah satu fight yang gue suka itu adalah waktu ngelawan Flugel buat main sambung kata. Iya, lawan Jibril ya. Iya, sambung kata. Abis itu kata itu bakal jadi nyata. Sate, tepanyaki gitu kan. Itu seru banget loh. Iya itu, dan gue gak kepercaya kayak. Dan itu abis itu, iya mereka menggunakan peraturan yang kayak secara logika harusnya bener dong. Ini kan boleh pakai bahasa apa aja asal nyata. Tapi mereka gak bisa bahasa Jepang dong. Ya kata-kata boleh hydrogen bomb. Kan planting. Bingung kan? Ya? Iya planting. Oh ternyata lu gak tahu kan hydrogen bomb itu apa. Terus abis itu akhir-akhir kayak pakai fisika. Terus ternyata kalau hydrogen bom meledak, abis itu ada partikel hidrogen segala macam, abis itu berapa kata-kata lagi dia ngeluarin kata apa yang chemical reaction sama hidrogen tadi. Terus kalau misalnya oksigen lu hilangkan tapi lu ambil apa namanya kembalikan udara, artinya yang muncul tuh hanya hidrooksida dan segala macam. Akhirnya malah keracunan. Lu abis itu di dalam vakum terus gak ada udara, mau gak mau lu napasin racun. Anjing. Gue gak expect bro. Kayak ternyata ya sebenarnya cara dia menang udah ada dari awal. Kalau kita mungkin jeli apa segala macam, dia sudah merencanakan sesuatu dari awal gitu loh. Cuman ya anime ini doing a good job, gimana kayak plantingnya itu nggak plak obvious, tapi disampaikan gitu loh. Jadi pas di pay off gitu make sense. Iya. Dan kita pun kayak tadi lu bilang, kita tidak dibikin bodoh, kita malah saat kita figure out kita merasa pintar kan, jadi kan. Oh anjir, makanya dia ini ya, makanya dia begini ya, kayak gitu loh. Itu kan yang bikin enak kan. Makanya dia nulis ini karena habis itu ada sambungannya dan segala macam. Kenapa dia bikin di vacuum space? Karena kalau di udara lu nggak bisa bersuara, jadi lu nggak bisa nyambung kata, kan kalah ya, anjir. Abis itu lu bikin pakai tulisan, nggak expect kan kayak gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang kayak tadi catur, setiap gamenya itu memiliki aspek seperti itu. Kayak catur itu kan tadinya ternyata dia memiliki moral, tapi ternyata bisa ada pindah kubu. Iya, lu nggak tahu. Pakai konsep dictatorship gitu. Iya, ternyata lu dihianatin sama pion lu sendiri. What? Ada yang ternyata Knight-nya suka sama Queen-nya. Waduh gila banget. Bukan suka sih, respect. Iya maksudnya kayak ada bisa. Berarti lu bisa gerakin perasaannya gitu loh. Jadi ada 3 piece karena warna merah jadinya. Rebellion. Iya, jadi ternyata lu main itu bukan masalah lu pikir, tapi lu ngegerakin spirit mereka. Anjir. Anjir. Kayak gitu-gitu. Seru, jadinya seru kan nontonnya. Jadi seru. Kan? Dan gak bosan-bosan, kan lucu ya gak bosan-bosan ya. Karena setiap gamenya tuh cara mereka dia nge-cheese the game itu beda-beda terus. Iya, dan serunya adalah karena nge-twist kan. Kita tahu nih, Iya. tipikal game yang mereka mainin tuh simple. Iya. Tapi gimana cara bikinnya over the top.
Iya, dengan tambahan-tambahan rulesnya dengan Iya. segala macam. Iya. Game-game kayak mereka kan gampang banget kan ya, main catur, Iya. main sambung kata, main apa lagi sih mereka ada main Ada yang cuma kayak coin apa sih? flip aja kayak gitu-gitu. Gunting batu kertas, Pak. Iya, sweet. Kok bisa itu bisa jago main sweet tuh. Ya sudah, tapi gue pakai batu doang gitu. Ada 3 kali Tapi kesempatan. kalau misalnya kita baru. seri adalah kita ini ya. Terus kayak, wah, berarti kan main probability kan, berarti kan kayak ada patternnya cuma ini doang berarti. Tapi kalau Oh shit, berarti mau ngomong pasti gue akan kalah dong kan. Kita kan kalah. Anjing. Pinter sih, pinter banget sih. pinter banget. Pinter banget itu, gokil. Itu yang menyenangkan ya, bener. Betul. Dan karakter-karakternya juga asik. Ya, Asik buat di dunia itu ya. Asik banget menurut gua sih. ya maksudnya kita, ya gue gimana ya, gue mau mencoba relate dengan suaranya tapi gue tidak sepintar itu, tapi gue mungkin suka apa ya, oh dia suka tantangan gitu. Yang gue bikin suka ngikutin dia adalah ya dia seneng challenge gitu sih, gimana bilangnya ya, Selalu nge-push terus kayak ayo gitu terus gitu loh. Dan dia punya kepedean itu, tapi in a way dia tetap nggak yang karakter yang perfect, ngerti gak sih? Kadang dia punya nafsu kalah sama nafsu kayak gitu loh. Kadang dia meleset sedikit kayak gitu-gitunya. iya, Sora tuh ini loh, apa sih namanya, karakter yang sebenarnya apa ya, sedikit berkebutuhan khusus tau sebenarnya. Ya enggak, tidak normal Iya, sih. dia dysfunctional kan. Dan Sangat kita lihat kalau misal gimana cara dia ngomong sama orang tuh sebenarnya dysfunctional tau. Iya nggak kayak seorang seharusnya gitu ya. Iya, bahkan dia ada hubungan dia dengan adiknya pun juga ya tidak umum kali ya seperti itu Iya, ya. dan ya Menarik. mungkin banyak orang juga yang jadi turn off gara-gara banyak Oh, scene-scene yang kayak fan service fan gitu service-nya ya. gitu. I mean, susah sih kayak gitu ya. Itu gue bisa kesampingkan kok kalau gue pribadi sebenarnya. Iya, gue bisa sih. Tapi memang si gimana ya? Apalagi si karakter Step ini emang Korban tau. korban tau dia. Kesian tau Bukan kadang. beban dia, korban tau. Ya kan orang banyak yang ini ya, banyak yang kayak ini step gak guna nih apa gimana gitu ya. Step Sakura gitu kan. Wah. Guna. Jadi dikorbankan tau. Atau bahkan mungkin beberapa game dia comic relief gitu aja kali ya, kayak iya kan kesian lagi dia gitu. Terus kayak dibikin jokes adalah kalau misalnya Step jadi tiba-tiba ngerti, dia kayak, hah? Apa? Step ngerti? Anjing. Ya berarti punya fungsi sih bro step ya, walaupun Sebenarnya Step itu maksudnya karakter yang cukup pintar aja. ya maksudnya regular aja, cuman sayangnya terbandingannya sama dia mainnya sama Sora sama Shiro anjing. Musuh pertamanya nge-cheat sama elf gitu kan. Iya punya magic segala macam gitu. Iya. Ya, susah lah. Jadi ya bukan dianya yang bodoh, tapi ya kebetulan orang-orang lainnya tuh punya trik segala macam gitu sih. Betul. Iya. I mean kalau ini gue mencoba tanya spoiler ya, cuman di game dia yang terakhir tuh dia lumayan berjasa loh. Ada perannya loh, iya kan kalau pikir-pikir ada perannya. Perannya sih disalahgunakan sih dia. Tapi at least ya dia ada perannya gitu loh, nggak yang comic relief doang. Yang gue lega itu sih. Jadi kayak ini karakternya cuma ada buat fan service dan comic relief doang ya. Ternyata bisa ada kontribusi ke jalan. Yang gue ceritanya. seneng sih dari karakter Step itu dia ini sih memiliki di luar dari dimanfaatkan dia itu, sebenarnya dia tuh memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi loh. Ya. Dia selalu pengen yang terbaik buat humanity kan. Ya. Dia bilang ini kita harus birokrasi, ini kita harus kerjain paperwork ini, kenapa kalian gini. Kenapa kalian ini aja, kenapa harus kayak gini. Kita kan yang melakukan yang terbaik gini. Iya. Kayaknya mungkin bisa dibilang ini kali ya. Step tuh adalah kayak penempatan kita sebagai penonton di animenya gak sih? Kita orang normal aja nih. Ngeliat kayak, ya anjing nih temen-temen gue pinter banget, tolol banget. Kayak, kok kalian gini sih gitu loh. Jadi kayak ada penempatan gitu ya loh. Penempatan kayak, ini orang yang buat mewakilkan orang-orang normal sama main sama orang-orang aneh ini, orang-orang pinter ini gitu. Kayak buat itu sih fungsinya Step sih. Menarik. Dan karakternya pun ada depth-nya loh, ada kedalamannya loh, gimana dia relationship sama kakeknya. Kan lumayan tuh kayak bahkan karakter kakeknya pun juga oke tuh. Jadi karakter kakeknya itu sebenarnya pinter juga, Pinter juga. wise gitu kan. Wise, Mereka iya. dia buat ngalahin si War Beast, dia menggunakan loophole dari 10. Nyari loophole-nya itu, Iya. iya. Iya karena ya bener kan cari loophole di sistemnya bener ya. Dan dia punya kepercayaan kayak udah suatu saat kayak akan ada kok yang bisa ngalahin War Beast gitu kan. Kayak gue akan nyari tahu cara main game gimana gitu. Gue tidak akan berjanji buat tidak ngasih tahu cara Selama gamenya selama gue hidup. Iya. Ini gitu loh. Kata kunci itu kayak gitu, nyari loophole dari bednya, dari gamenya, dari peraturannya gitu.
Dan kita juga lihat Sora tuh tidak yang paling pinter. Mereka tuh satu tim gitu kan. Iya, mereka tuh satu kan, Saling Sora di situ melengkapi, satu. Iya. Makanya namanya apa mereka? Blank ya namanya ya? Iya, Kosong. kosong. Blank. Ya, mereka satu, mereka jadi satu tim. Ya, dan kayak si Shiro punya skillnya sendiri, Sora punya ini skillnya sendiri gitu-gitu. Ya mereka punya plus minus sendiri tapi digabung jadi plus plus. Jadi perfect, jadi sempurna Iya. gitu ya. Iya, oke. Ya secara kok politiknya sih ya mungkin oke aja lah ya, setting sebuah plotnya gitu sih. Tapi yang seru kayaknya tiap game aja. Yang Iya. dijual itu sih kayaknya. Ya gue sih sebenarnya benar-benar tertarik banget gimana tiap race itu memiliki cheatnya mereka sendiri sih. Karena kan Ya, kita cuman dikenalin sama beberapa dari itu kan cuman War Beast, Humanity, Elf, sama Jibri Flugel. Iya kayak malaikatnya itu sih. God Killer kan nomor 6 kan. Keren. Tapi baru-baru ini nggak lama ini gue nonton yang Zero, Yang No movie-nya Gun ya? Zero itu movie-nya itu basically prequel gimana akhirnya bisa jadi nih 10 titah ini dan Prequel. iya jadi nggak game banget tapi action gitu. Masih masa-masa perang gitu-gitu kan. Berarti sebelum adanya peraturan ini berarti belum pada main game gitu orang-orangnya. Belum masih perang saling membunuh gitu-gitu loh. Oh. Sampai akhirnya jadilah kita harus semuanya nih game gini 10 gini-gini gitu-gitu. Oh, No Game No Life tuh udah lama gak keluar, sekali aja keluar prequel ya. Anjing. Orang tuh nunggu lanjutannya loh gitu loh. Dan gue tertarik banget mereka introduce beberapa Oke. race-nya sendiri kayak misalnya ada yang nama race-nya tuh gue lupa lagi. Pokoknya tuh mereka kayak cyborg gitu tapi satu otak gitu semuanya. Oh, satu hive mind gitu Iya. ya. Terus ternyata ada pixie, ada draconoid. Wah, anjir. Berarti emang dunia fantasinya lore-nya lumayan luas ya, kayak maksudnya untuk ngeciptain story world segede itu. Betul, tapi ya sama seperti semua pertanyaan di Ah, orang-orang, kenapa nggak lanjut gitu? kenapa nggak lanjut? Atau kemana? Bakal lanjut atau enggak bakal gitu kan pertanyaannya. Iya, Ini nggak pernah ada jawaban officialnya atau gimana ya? baru-baru ini tahun lalu di anniversary 10 tahun kan, Oke. No Game No Life ya. Autornya ditanya Oke. ke ini bakal ada nggak? Hmm. Ya, dia jawabnya gimana nih? Ini basically jawabnya gue parafrase adalah jujur gue juga nggak tahu men. Wow. Kenapa ya nggak ada ya? Apa karena mereka takut kualitasnya nggak bakal sama kayak season 1? Oh, jadi banyak spekulasi jadinya ya. Iya, gue juga ada baca waktu gue search riset tentang episode ini karena light novelnya pelan banget pacing buat lanjutnya karena memang penulisnya sakit. Oke. Jadi takutnya nggak cukup materialnya. Oke, ya oke. Tapi ditambah lagi dengan author juga bilang takutnya kualitasnya nggak sama kayak season 1 kali. Skeptis gitu-gitu ya. Iya karena kan studio Madhouse kan hobinya gitu kan. Cuman bikin satu season Bangers abis itu cabut. habis cabut kan. Iya. Kita lihat One Punch Man, terus No Game No Life. Mereka cuma cinta Overlord. Awas aja lu free rent tiba-tiba ganti studio di season 2 ya. Don't mess up free Iya, bro. awas aja tiba-tiba Orb ganti studio kalau misalnya di Iya. season 2 ya. Ya menurut gue emang tantangannya sih kayak itu sih. Tantangan besar adalah gimana untuk konsisten terus ke depannya sih. Karena gue ya takutnya mungkin lu run out of ideas gitu gimana untuk nge-craft gamenya untuk menarik. Gimana lu nge-craft apa ya segala menarik gitu loh. Iya, apalagi di animekan ini susah kan buat Iya. bikin lebih over the top, lebih. Lagi. Gimana lu ya kan maksudnya kayaknya tuh di fight apa di game terakhir tuh kayak udah paling peak gitu loh. Gimana dari peaknya ini tuh masih naik terus gitu kan. Itu susah sih menurut gue emang susah sih. Tapi kalau light novelnya tuh udah lanjut. Lanjut. Tapi gue nggak tahu udah sampai mana ya. Gue nggak baca. Ya sayang banget aja sih kalau nggak dilanjutin sih. Karena karena planting untuk kita penasaran tuh bagus banget sebenarnya tuh kayak kita kan lihat nih sedewa ini si Sora dan Shiro dan ini tuh mau ngelawan dewa di dunianya itu kayak berarti sesusah apa nih lawannya dan game gimana dan cara dia nge-cheese gimana cow. Iya, dan Itu gue yang sebenarnya paling di-planting. tertarik adalah ketemu 16 race lagi. Terus Iya. masing-masing tuh memiliki apa gimmicknya nih. Iya kayak kan kayak lore kan udah di setup segede gini nih race 16 gitu kan. Ya habis itu politiknya tarik kesini gimana. Terus lu apakah akan lu ketemu sama karakter yang udah lama lagi, entah akan jadi temenan kayak gimana gitu loh. Ini Humanity ini ternyata akan naik apa enggak kayak gitu-gitu loh.
Iya, sangat Udah didesain buat menarik banget ininya dunianya. Heeh. Sebenarnya udah desain untuk panjang sih, bisa panjang sebenarnya. Iya, sebenarnya dan sih. fans No Game No Life tuh bete. Tau gak bete kenapa? Karena di zaman-zaman sekarang banyak yang di remaster. Anime-anime tua di remaster. Ya. Anime-anime yang udah tahun berapa tahun, 3 tahun, 6 tahun, bahkan udah belasan, tiba-tiba ada sequelnya. Iya, comeback itu selalu Comeback lama. kan ada Clash of the Elite tahun lalu bisa keluar. Iya. Tahun ini ada tahun kemarin ada Black Butler, comeback gitu kan. Rurouni Kenshin di remaster. Ya, mungkin itu sebenarnya Dragon Ball Daima gitu Dragon Ball terus kenapa tinggal satu anime Ya, ini? ini susah banget sih mau comeback gitu. Kenapa gak di comebackin sih gitu? Gimana ya? Udah pernah. Apa kalian benci uang kan? Padahal kayak kalau masalah uang ini kayak pasti akan ngasih uang sangat gede sih. Betul. Oh, apa ya? Apa karena ini sebenarnya ada konspirasi gitu kayak kakeknya Steph gitu kan, terus sebelah game-nya udah ada tapi kita harus nyari gitu segala macam gitu. Ya nggak tahu. Siapa tahu sebelah Season 2-nya ada, tapi harus temukan. Iya. Saya tinggalkan semuanya. di pulau itu nyari One Piece. Habis gimana? Habis apa? Gue gak nemu lagi alasannya. Menurut gue tidak make sense kalau lu kayak kan lu light novel udah ada ya udah tinggal material dari situ aja lanjutin. Iya, tes bikin season 2 aja dulu. Iya, yang ini jangan gak ada sama sekali. Oke, mendingan mana? Ada season 2 tapi tidak sebagus season 1 atau kayak gini gak ada sama sekali? Nah, itu sulit tuh. Itu kan jadi ini kan. Oke lah tadi udah bilang autornya iya apa kayaknya takut deh season 2 tidak sebagus season 1. Ya, berarti mendingan mana? Mendingan kayak gini gak ada aja atau ada season 2 tapi kurang dari ekspektasi lu. Wah, itu sulit banget. Susah ya pertanyaan kayak gitu. Susah ya? banget pertanyaan kayak gitu. Kan? Iya, apakah kayak udah gak usah ada season 2 dah. Season 2 udah bagus jadi aftertaste-nya bagus terus aja gitu loh. Atau ada season 2 tapi sayang kurang lagi. Tapi sengaja lanjut gitu. Ya nggak tahu ya mungkin at this point ya gue lucu aja sih kalau misalnya gak ada season 2 sih. Jadi kalau misalnya lo pengen enjoy No Game No Life, lo nonton season 1-nya bagus banget tuh, lo baca bisa naik light novelnya. Oh iya, bisa. I mean at this point udah jadi lucu banget aja sih untuk kemana-mana. Kan jadi sebuah catatan dalam sejarah gitu loh. Satu-satunya anime yang bagus banget, tapi abis itu gak ada season 2-nya gitu. Kenapa? Gak ada aja udah, gak akan ada gitu. Soalnya kayaknya makin tiap tahun makin gak keluar, ekspektasinya makin tinggi Makin sih. tinggi. Itu makanya jadi jatuhnya makin sakit gitu, ngerti gak sih? Iya, dan pasti ini kayaknya No Game No Life ya, apalagi udah 11 tahun ya, udah sampai poin dimana lu gak bakal bisa ngemuasin fans lu nih. Fans yang udah lu tungguin gak bakal bisa lu puasin nih kayaknya nih. Ini udah impossible sih secara sih. Karena mungkin kalau mereka ngasih gap kayak ya paling amat ya 5 tahun 3 tahun lah masih oke tuh. Kok udah 10 tahun gila aja lu. Susah Pak. Iya. Mana No Game No Life. Itu udah jadi running jokes gitu loh. No Game No Life season 2. No Game. Iya kan? Udah jadi running jokes dan akan susah untuk lu ngebayar 10 tahun nunggu tuh gimana men? Susah kan? Susah. Banget. Ya gitulah. Jadi gimana tuh? Susah, dan takutnya jadi ya kayak sesimpel gini aja kan season One Punch Man tuh kan. Ya. Season 1-nya bagus, indah, hebat, 10 dari 10 kali mungkin ya. Keren banget deh. Season 2-nya kan ganti studio tuh. Masih bagus sebenarnya. Apa tapi ekspektasi penonton kan yang Tapi standar dari season 1 tuh kejauhan. susah ya. Masa salah sih kita bikin anime season 1 bagus gitu loh. Karena terus season 2-nya terus susah nginin ekspektasi gitu. Nah itu sih kayaknya takutnya gak bisa memenuhi ekspektasi. Mungkin karena itu jadi takut bikin No Game No Life nih. Karena sama kejadian nih. Season 1-nya Madhouse. Bagus banget nih, Avenger Team nih yang bikin nih. Season 2-nya ganti studio. Cuman bagus biasa aja nih, biar minum aja. Ya mungkin karena itu kali ya, pengen meninggalkan aftertaste dan impression terakhir dari No Game No Life tuh bagus. Gak mau kayak, season 1 bagus. Ya tapi season 2-nya gak mau ada kayak gitunya, ngerti gak sih? Susah kali jadi konsisten dan memenuhi ekspektasi orang yang udah gak jelas tingginya. Itu sekali ya tinggi. Iya kayak susahnya di situ sih. Tantangan paling susahnya gitu sih. Dan itu kayaknya nggak berhenti di No Game No Life gak sih? Kayak banyak anime juga kayak gitu kan. Gue yakin ini free rent ntar. Wah ini kayaknya memikul beban sangat tinggi sih. Iya, free rent tuh udah setahun lebih duduk di tahta ranking nomor 1 di mall. Iya di mall, dan kayak mau gak di mall pun, mau diomongan orang pun semuanya suka free rent gitu loh. Gimana nih season 2-nya, apakah bisa
bikin rasa yang sama, memenuhi ekspektasi segitu banyak orang. Ya mungkin siapa tahu No Game No Life merasakan pressure dan mikir kayak daripada gua stres, Mendingan gue cabut. Bye, secabut. baca light novelnya aja guys. Baca novel aja guys, thank you gitu. Ya gimana habis gitu loh. Ya karena menurut gue juga pun nggak bisa kepikiran kayak gimana cara memuaskan ekspektasi ya. Dan gue pun sebagai penonton tidak bisa membohongi diri gue. Pasti mau gak mau gue ada ekspektasi gitu loh. Iya. Iya. Gak bisa kan kayak nonton deh tapi gue no expectation, nggak mungkin, nggak bisa men. Nggak bisa bohongin diri sendiri gitu sih. Apalagi nih ya, kayaknya ya gue lihat ya di zaman sekarang di mana semuanya itu kalau misalnya tidak level kayak Demon Slayer Jujutsu Kaisen animasinya itu jelek. Oh iya, standarnya juga di aspek itu ya, di aspek animasi. Iya, kalau misalnya tidak Rips 6 yang bisa diedit 60 FPS dan semuanya HD, nggak bisa bikinin edits gitu ya. Jelek banget. jelek kalau misalnya bukan standar animasi kayak gitu. Susah. Ya, jadi apa ya solusinya sebenarnya kayak gitu ya? Buat kitanya sebagai penonton gimana? Apakah ikhlas saja? Tidak ada season 2? Ikmatin aja movie-nya yang prequel itu. Bahkan prequelnya gak terlalu bagus karena gak main Sora game. sama Shiro aja kan? Iya kan? Gak ada main game. Kan yang nilai jualnya kan gimana Sora dan Shiro nge-cheese setiap game kan? Tapi BTW ini gue cuma bisa ngomong sekali kayak Apa tuh? di post di sini doang gak ya? Iya boleh. Hey, autornya, saya lihat apa yang Anda lakukan. Apa? Karena kan karakter utama kan Sora kan. Yes. Di No Game No Life No Zero, Zero karakter utamanya Riku. Hey, wait. Itu kan mereka kan berkoneksi di Kingdom Heart. Itu reference ya. Karena game ya. Kingdom Heart ya. Anjing gue gak kepikiran deh. Iya, Sora kan karakter di Kingdom Heart ya bener ya? Iya. Dan ini Riku kan. Oh berarti apa Kingdom Heart juga gitu? Kingdom Heart kan juga dunianya kayak gitu kan, fantasy kayak gitu kan? Fantasy kayak. Ada rasa banyak, ada ini banyak lah. Hey, tapi Kingdom Heart ada ini sequel ya. Nggak, gue cuma mau bilang itu karena mungkin mereka karena dia suka sama Kingdom Heart mungkin. Jadi karakter utamanya Sora, terus yang di karakter utama yang prequelnya Riku gitu kan. Kayak I see what you did there gitu ya. Iya, kayak, I see what you did there. Gue tahu. Referensi. Iya. Jadi buat teman-teman kayaknya kalau dari gue at least gue sih ikhlas sih kayaknya nggak ada season 2 sih. Gue sedih sih. mau nggak mau ikhlas juga ya. Iya. Tapi mau nggak mau Gue jadi takut kalau misalnya bahkan. Iya, tapi ya at least untungnya seenggaknya bisa gue nikmatin. Mungkin gue suatu saat kan gue bisa nonton lagi gitu loh. Cuma buat feel dari enjoyment kayak gitu. Yeah. Tapi rasanya akan beda sama gue nonton pertama kali. Iya, karena itu udah ditulis dengan passion. Mereka memiliki banyak reference ke anime lain dan segala macam juga kan. Iya, gue juga kalau mikirin iya reference anime lain bener itu juga kalau kamu ada kadang animasi berubah jadi kayak Jojo tuh gue ikut. Iya, terus kayak ada mereka objection. Objection iya bener kayak gitu. King Crimson. Dan itu out of nowhere aja nggak expect gue. Iya berarti bener dia autornya seneng ngasih ini bro, reference bro. Iya ya. Iya emang seneng main-main tau autornya. Hey. Ya jadi teman-teman buat yang belum nonton No Game No Life Ya nontonlah. nonton. Tapi jangan bete sama cliffhanger dari season 1-nya. Ya nonton tapi ada bayaran adalah kalian harus mau gak mau ikhlas ngerasain kayak gini, ngerasain nunggu season 2. Iya. Tapi bagus, tapi worth it menurut gue. Iya. Nonton Zero kalau misalnya kalian emang udah suka banget sama No Game No Life. Iya, Cuman kalau misalnya biasa aja. Ya mungkin pengen in-depth, penasaran sama lore-nya gitu kan. Iya. Lore dari dunianya gitu, pengen tahu. Ya silakan. Silakan. Itu aja sih dari kita sih. Udah ya, tidak Udah lagi sih. sebenarnya. Nonton aja. Sampai jumpa di season 2 No Game No Life. It's been 300. Abis itu yang nonton tuh anak cucu kita gitu loh. Itu kayak ini kayak tau sinnya Titanic gak sih kayak si Rose tuh. Ngeliat lagi udah berapa tahun gitu ya, udah tua. Kamu megang apa? Game No Life. Salah itu persona. Gak bener itu ya? Game No Life bener. Awalnya mirip. Udah ya, Gitu itu aja. ya. Oke, thank you yang udah nonton ya. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi anime yang mau kita bahas lagi. Ini anime Boleh. legend, Bang. Ya tadi kan misalnya nyebut SAO gitu apa gimana boleh ya, atau Ya. game-game yang lain. Kita juga suka game bang, tapi ada anime lain gak sih main game ya? Iya, banyak kok. Oke, Ya, thank you yang komen udah nonton ya. Say, bye-bye. Bye. Ada gak sih isekai yang ada season 2-nya? Gue pengen nonton yang isekai ada season 2-nya bro.
Di Banyak mana nih. nontonnya, men? Di sini nih, di sini nih. Alright. Ya, kita juga selain kita ngomongin anime game, kita juga ada game Main game beneran ya? ngomongin game Ngomongin game juga. beneran ya? Oke. Di sini nih. Nah, makanya guys, biar gak ketinggalan video-video lainnya, ngapain Ul? Di subscribe. Nih. Nah, dan buat teman-teman coba Oh bener, selesaikan nggak? puzzle ini. selesaikan puzzle ini yang kita Di komen. mainkan di awal. Tuh kasih lihat tuh. Nih, Yang menang akan dapat season 2 No Game No Life yang eksklusif. pokoknya kalau kalian nggak bisa kalian harus subscribe. Kalau misalnya kalian bisa selamat subscribe ya karena kita udah bikin Itu subscribe gitu. Iya, udah thank you. Iya, bye. Bye. BTW ini putih ya. Skak. Putih ya, putih. Oh iya kalian putih bener. Kalian putih. Bye.